Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan kami kelompok 8 yang terdiri dari Alia Inasya Putri, Dwi Wahyuni, dan Hamidi Ramadana. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Di pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang manajemen letter dan klien representatif letter. Dengan poin-poin pembahasan yaitu yang pertama pengertian manajemen letter, yang kedua manajemen letter yang baik, yang ketiga manfaat manajemen letter, yang keempat pengertian CRL, yang kelima kegunaan dan isi CRL, dan yang keenam yaitu contoh ML dan CRL. Yang pertama yaitu pengertian manajemen letter. Manajemen letter merupakan surat yang dibuat auditor kepada auditi yang isinya memberitahukan kelemahan PI yang ditemukan selama dilaksanakannya pemeriksaan disertai dengan saran perbaikan yang ditujukan kepada top manajemen atau pejabat yang lebih tinggi dari petugas yang bagiannya dikomentari. Tujuan surat kepada manajemen atau manajemen letter dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi akuntan publik untuk memperbaiki usaha klien. Rekomendasi memusatkan pada saran untuk dapat beroperasi lebih efisien. Manajemen letter yang baik. Dalam membuat manajemen letter, perlu diperhatikan beberapa hal penting agar dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. Yang pertama yaitu, manajemen letter harus tepat waktu atau timely, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian internnya. Jika manajemen letter terlambat, memberikan kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern sudah mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. Yang kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan suatu yang surprise atau mengejutkan. Untuk itu, sebelumnya, konsep manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan dan dimintakan komentar dari manajemen. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Harus diusahakan agar walaupun kita mengomentari kesalahan orang lain, namun tidak sampai menyinggung perasaannya. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan biasanya diurut berdasarkan urut-urutan pos, neraca, dan laba rugi, atau menurut hal-hal paling penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepat mungkin. Yang keenam, saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Yang ketujuh, pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hamidi Ramadana, NIM 1830403038. Saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu manajemen letter. Manfaat manajemen letter. Manfaat manajemen letter itu terbagi menjadi 3, yaitu untuk klien, kantor akuntan publik, untuk staf kantor akuntan publik. Untuk klien, dapat mengetahui kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan. 2. Dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Untuk kantor akuntan publik, menjadikan nama akuntan
kantor akuntan publik menjadi bertambah baik karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. 2. Jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan pada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa akuntan publik tersebut. 3. Jika teman-teman bisnis tertarik, tentu akan menambahkan jumlah klien atau langganan kantor akuntan publik. Untuk staf kantor akuntan publik, anggota tim pemeriksa. Jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentu kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan, mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian internal di berbagai macam atau jenis perusahaan, mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Pengertian client representative letter. Pengertian client representation letter atau disingkat CRL adalah surat yang dibuat oleh klien dan ditujukan kepada kantor akuntan publik atau KP yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal penting seperti A. Manajemen harus bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi. B. Semua data baik catatan akuntansi seperti general ledger hingga laporan perusahaan dan juga catatan non akuntansi seperti notulen rapat direksi, akta perusahaan, SOP yang diperlukan dalam pelaksanaan audit seluruh diperlihatkan pada auditor. B. Lalu ada juga penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan, misalnya piutang, sajikan laporan posisi keuangan, semuanya bisa ditagih dan atau sudah dibuat penyisihan yang cukup. Aset tetap yang tercantum di laporan keuangan semuanya milik perusahaan dan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Utang yang tercatat di laporan keuangan betul-betul merupakan liabilitas perusahaan. C. Dalam CRL juga dapat menyatakan ada atau tidaknya aset perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Menyatakan ada atau tidaknya transaksi hubungan istimewa related party transaction dengan perusahaan induk atau subsidiari, misalnya transaksi pembelian atau penjualan, maka harus dinyatakan bahwa tersebut adalah dilakukan dengan harga pasar yang wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Inasya Putri dengan NIM 1830403003 akan melanjutkan penjelasan poin berikutnya. Ada dua, yaitu kegunaan dan isi client representative letter dan contoh manajemen letter dan client representative letter. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang kegunaan client representative letter. Kegunaan client representative letter ini sebagai bukti di pengadilan terkait dengan kesalahan pencatatan yang dilakukan klien, atau klien tidak mencatat transaksi secara keseluruhan, atau bukti yang disembunyikan sehingga pihak tertentu menggunakan laporan keuangan klien dan dirugikan dan mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan, atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan.